Bab 041. Alia mencium pipi suaminya. Aku juga, Mas. Sebelum pergi, Fahri mencium kening Alia lama. Lalu mencium Isa yang masih terlelap di boksnya. Jaga rumah, nak, jaga Umi ya. Ketika pintu tertutup dan langkah Fahri menghilang di depan pagar, Alia menarik napas panjang dan menatap jam. Waktunya mulai misi spesial, gumamnya sambil tersenyum penuh rencana. Hari ini adalah hari ulang tahun Fahri. Bukan angka yang dirayakan besar-besaran, tapi bagi Alia, ini pertama kalinya ia bisa benar-benar menyusun kejutan dari hatinya sendiri untuk seseorang yang dicintainya. Dan ia ingin semuanya sempurna. Mentari nyaris mencapai puncaknya saat Alia berdiri di ambang pintu kamar orang tuanya. Di lengannya, Isa tertidur lelap dalam gendongan, sementara tas belanja menenteng di tangan satunya. Ia tersenyum lebar melihat Bu Rahmah membuka pintu dengan raut hangat, seperti sudah tahu dari langkah kakinya yang ringan. "Titip Isa ya, Bu," ujar Alia lembut sambil menyerahkan bocah mungil itu ke pelukan neneknya. Bu Rahmah mengangguk pelan. "Mau masak spesial buat ayahnya Isa, ya?" Alia tertawa kecil. "Ketahuan. Dari sorot matamu yang penuh rencana," jawab ibunya sembari mencium pipi cucunya. Alia pamit sebentar, dan melangkah cepat ke mobil. Belanja menjadi agenda berikutnya. Di dalam hati, ada campuran rasa gugup dan semangat. Ini bukan sembarang kue. Ini kue ulang tahun suami tercinta. Kue pertama yang dibuat dari nol, dari tangan yang sama yang dulu hanya tahu menyiapkan makanan bayi atau tumisan sederhana. Setiba di supermarket, Alia mengambil troli dan mulai menyusuri lorong demi lorong. Tepung terigu premium, coklat batang Belgian, whipped cream segar, telur omega, butter tanpa garam, hingga buah-buahan segar seperti stroberi dan blueberry. Tidak lupa sekotak kecil lilin angka dan hiasan kecil untuk mempermanis cake buatan rumah itu nanti. Setiap bahan dipilih penuh perasaan, seolah masing-masing punya makna. Ia ingin kue ini menjadi tanda bahwa cintanya tumbuh, bukan hanya sebagai istri tapi juga sebagai perempuan yang belajar mencintai dengan sungguh-sungguh, dari dapur rumah kecil mereka. Sampai di kasir, Alia melirik jam tangan. Sudah lewat tengah hari. Ia segera membayar dan menuju pulang ke rumah. Begitu sampai, ia langsung membuka apron, mencuci tangan, dan mulai membuka bahan-bahan. Dapur mungil mereka berubah menjadi medan tempur, meja dipenuhi bahan. Oven dipanaskan. Musik klasik lembut mengalun dari speaker kecil di sudut dapur. Sesekali Alia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan sambil tersenyum. 135. Bismillah. Ia mulai dengan memisahkan putih dan kuning telur, mencampur bahan kering dan basah, mencairkan coklat, mengocok adonan hingga mengembang, lalu menuangnya ke loyang. Tak lupa ia menengok resep di layar ponselnya yang sudah disimpan berhari-hari. Ketika aroma coklat mulai memenuhi ruangan, Alia menengok ke oven dan hatinya meleleh, kuenya mulai mengembang dengan sempurna. Ia merasa seperti anak kecil yang berhasil menyusun balok mainan tanpa menjatuhkannya. Semoga Mas Fahri suka. Setelah matang, kue didinginkan sebelum dihias. Whipped cream dikocok hingga lembut, lalu disemprotkan perlahan di atas permukaan cake. Stroberi dan blueberry ia susun hati-hati di tepinya. Lalu, sebuah lilin angka kecil ditancapkan di tengah. Di bagian atas kue, Alia menulis dengan coklat cair. "Selamat ulang tahun Ayah Isa." Menatap hasil akhirnya, Alia nyaris tak percaya. Ia membuat ini dengan tangannya sendiri. Menjelang sore, ia mengambil napas panjang, membereskan dapur,
lalu segera ke kamar mandi untuk bersiap menyambut Fahri yang katanya akan pulang sedikit lebih malam. Namun ia tahu, meski lembur, suaminya selalu berusaha pulang sebelum waktu maghrib. Tak ketinggalan, Isa juga didandani rapi oleh Alia. Semerbak wangi jagoan kecil itu akan membuat Fahri tak bisa tidur malam ini. Setelah siap, Alia mengenakan gaun santai warna lembut. Rambutnya disisir rapi, wangi vanila samar menempel di kulitnya. Setelah semuanya selesai, ia duduk di ruang makan, memandangi kue yang kini sudah diletakkan di atas meja dengan lilin siap dinyalakan. Hati Alia menghangat. Kini yang ia tunggu hanya satu, suara kunci diputar di pintu depan. Suara yang selama ini paling ia rindukan di ujung hari. Dan ketika itu akhirnya terdengar, jantung Alia berdegup sedikit lebih kencang. Ketika suara kunci memutar perlahan di pintu utama, hati Alia langsung berdebar. Alia berdiri cepat dari kursi, memastikan gaunnya rapi dan kue di meja tetap cantik pada tempatnya. Ia menahan napas saat pintu terbuka pelan, dan di sana, berdiri Fahri, dengan kemeja biru langit yang sedikit kusut karena seharian dipakai, wajah lelahnya memudar seketika saat mata mereka bertemu. "Assalamualaikum," sapa Fahri dengan suara yang sudah ia sisakan khusus untuk rumahnya lembut dan penuh kasih. "Waalaikumsalam," jawab Alia sambil tersenyum. Fahri baru saja hendak menggantungkan tas kerjanya, ketika aroma manis dari dapur menusuk hidungnya. Ia menoleh ke arah meja makan dan matanya membelalak kecil. Ada keik sederhana tapi cantik, dihiasi buah segar, dengan lilin angka menyala lembut, dan tulisan coklat cair di atasnya. "Selamat ulang tahun Ayah Isa." Fahri terdiam. Tas di tangan nyaris terjatuh. "Ini dari kamu?" tanyanya, nyaris tak percaya. Alia mengangguk, mendekatinya dengan mata yang mulai berkaca. "Selamat ulang tahun, suamiku. Semoga Allah senantiasa menjadikan kamu imam terbaik untuk aku dan Isa." Fahri menunduk, mencium kening istrinya lama sekali. 136. "Aku kira kamu lupa." Lirihnya. "Mana mungkin," jawab Alia. "Aku bahkan belajar bikin kue dari nol demi ini." Mereka tertawa kecil bersama. Alia memintanya duduk, menyalakan lilin yang sempat ia matikan tadi, lalu membawa kue ke hadapan suaminya. "Doa dulu, Mas," ucapnya sambil menggenggam tangan Fahri. Fahri menutup mata, menengadahkan tangan, doa meluncur lirih dari bibirnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk rumah tangga mereka, untuk Alia, untuk Isa. Setelah meniup lilin, mereka saling menyuapi. Alia menyuapkan potongan pertama dengan senyum bangga, dan saat Fahri mencicipinya, matanya membulat. "Ini enak banget, ya Allah. Ini beneran buatan kamu." Alia mengangguk, malu-malu. "Jangan dilebih-lebihin." "Aku enggak lebay. Ini enak banget. Rasanya kayak cinta," jawab Fahri santai, sambil menatap mata istrinya. Alia mendelik kecil. "Kamu tuh ya, bisa aja." Fahri tertawa. "Ayah Isa memang romantis, Bu." Suasana menjadi sangat syahdu. Setelah selesai makan kue, Alia menyajikan teh hangat dan cemilan kecil. Mereka duduk berdua di sofa, dan Fahri menyandarkan kepala di pundak istrinya. "Aku enggak butuh hadiah mewah, atau pesta besar. Kamu dan Isa, itu udah hadiah ulang tahun paling mahal buat aku," kata Fahri pelan.
Alia menatap wajah Fahri, mengusap pelipis suaminya yang sedikit berkeringat. Kamu juga. Hadiah terindah dari Allah buat aku. Aku nggak pernah ngangka bisa sebahagia ini menjalani rumah tangga. Fahri membalikkan badan, kini ia yang menatap mata istrinya dalam-dalam. Jangan pernah takut ada yang mengganggu kita, ya. Selama kita saling jaga dan terus melibatkan Allah. Insya Allah semua baik-baik aja. Alia mengangguk. Iya. Beberapa saat mereka hanya duduk berdua, tanpa kata, hanya napas yang saling terdengar. Lalu tangis kecil dari arah kamar bayi memecah kesunyian. Fahri langsung berdiri. Pasti Isa cemburu kita berduaan terus, candanya sambil menuju kamar. Alia tersenyum melihat itu. Sekejap kemudian, Fahri kembali dengan Isa dalam gendongan, yang masih menguap-nguap karena baru bangun tidur. Lihat, nak, bisik Fahri pada Isa. Umi kamu bikin kue buat ayah. Ini ulang tahun ayah. Dan kamu bagian dari hadiah terindah ayah hari ini. Isa hanya berkedip pelan dan menyusut jari sendiri, seolah tidak peduli. Tapi ayah sayang kamu juga, tambah Fahri, mencium pipi putranya. Malam itu, rumah mereka sunyi. Lampu-lampu sudah diredupkan, tirai tertutup rapi. Isa sudah tertidur pulas di dalam boks kecilnya, menghadap ke sisi ranjang tempat ayah dan bundanya berbaring. Fahri duduk di pinggir ranjang, menatap wajah istrinya yang masih sibuk merapikan selimut dan bantal. Capek? Ya. Tanya Fahri lembut. Alia menggeleng, senyumnya masih utuh meski hari sudah begitu panjang. Enggak. Justru ini hari paling menyenangkan. Kamu bahagia. 137. Fahri menarik tangannya, menggenggam jemari istrinya. Bahagia banget. Kamu berhasil bikin aku ngerasa jadi laki-laki paling beruntung di dunia. Alia tertawa kecil, lalu perlahan ikut duduk di sebelah suaminya. Wajah mereka hanya terpaut satu jengkal. Tanpa kata, tanpa aba-aba, Fahri mengecup kening istrinya dengan penuh hormat. Lama. Seolah menyalurkan syukurnya lewat sentuhan itu. Gak ngangka ya. Ucap Alia pelan. Kita bisa sampai sejauh ini. Padahal dulu. Aku takut membuka hati setelah apa yang aku alami. Fahri menatap mata Alia. Aku juga takut. Takut kalau kamu nggak bakal buka hati buat aku. Tapi lihat kita sekarang. Pelan-pelan, Fahri membaringkan Alia ke ranjang. Ia menyusul, menarik selimut ke tubuh mereka. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, wajah Alia terlihat begitu tenang. Fahri menyibak helai rambut yang jatuh ke wajah istrinya, dan mengecup pipinya lembut. Terima kasih karena udah jadi istri yang luar biasa. Bisik Fahri. Aku tahu kamu capek, tapi kamu tetap semangatin aku, bahagiain aku. Alia menatapnya lekat, lalu membalas pelukan suaminya. Tubuh mereka begitu dekat, nyaris tanpa jarak. Nafas mereka saling menyatu, hangat, tenang, dan membius rasa. Aku cuma ingin kamu merasa dicintai, bisik Alia lirih, karena aku benar-benar mencintai kamu. Fahri membalas dengan kecupan penuh rasa. Tidak terburu-buru. Tidak berlebihan. Hanya sebuah penegasan bahwa malam ini, cinta mereka benar-benar hidup. Malam merambat pelan, menelusup lewat celah jendela yang dibiarkan sedikit terbuka. Udara dingin menyentuh kulit, tapi kehangatan di kamar itu tak berasal dari selimut,
melainkan dari dua tubuh yang saling menyatu dalam diam. Cahaya remang-remang dari lampu tidur menciptakan siluet lembut wajah Fahri. Tatapan mata mereka saling mengunci. Tak perlu kata, hanya jeda napas yang saling bertaut. Sekali lagi makasih ya sayang. Kue ulang tahunnya enak banget, bisik Fahri, mengusap pipi Alia yang memerah karena keintiman yang tak bisa ia sembunyikan. Alia mengangguk kecil, menyelipkan tubuhnya lebih dalam ke pelukannya. Di bawah selimut itu, ada detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Ada keinginan yang tak lagi bisa ditunda. Jari-jari Fahri menelusuri punggung istrinya, naik turun perlahan. Gerakannya penuh kesabaran, seakan ingin menyentuh bukan hanya tubuh, tapi juga jiwanya. Ciuman pertama mereka malam itu terjadi tanpa aba-aba, hanya rindu yang mengendap lama, kini tumpah pelan-pelan. Tubuh Alia menggeliat ringan saat Fahri mencium tulang selangkanya, tangan mereka saling mencari dan menemukan. Kain tipis tidur mereka jadi penghalang manja yang sebentar kemudian dilepas dalam senyum. Suara mereka pelan seperti desa angin yang menyapa dedaunan. Tidak terburu-buru. Mereka saling merayakan, bukan sekadar menyentuh. Hanya gerakan tubuh dan bisikan yang nyaris tak terdengar. Mas. Gumam Alia, antara malu dan pasrah. Gumam Fahri, bibirnya masih menari di kulit leher sang istri. Aku cinta kamu. Fahri menghentikan gerakannya sejenak, menatap wajahnya dari dekat. Aku juga, lebih dari yang bisa aku ucapkan. Di bawah selimut itu, malam jadi ruang kecil penuh rahasia. Setiap kecupan, setiap tarikan napas, setiap gigitan pelan di bahu semuanya terasa seperti bahasa kuno yang hanya mereka berdua yang mengerti. Peluh mulai membasahi kulit, tapi tidak ada yang ingin berhenti. Mereka mencintai dalam diam, dalam ritme. 138. Yang kadang cepat, kadang melambat, mengikuti irama hati dan hasrat. Hingga akhirnya mereka sampai di ujung saling berpegangan erat, menahan segala gejolak dalam pelukan. Setelahnya, hanya ada keheningan lembut. Selimut yang tadi jadi saksi kini kembali menutupi tubuh mereka yang saling menempel. Fahri mengecup kening Alia. Selamat ulang tahun. Untuk aku, ucapnya sambil tertawa kecil. Alia tersenyum, mengeratkan pelukannya. Dan selamat malam. Untuk kita berdua. Matahari baru saja menyembul dari balik tirai tipis kamar mereka, menciptakan semburat jingga keemasan yang jatuh di sisi ranjang. Udara masih dingin, tapi tubuh Alia terasa hangat terutama karena lengan Fahri masih melingkari pinggangnya erat. Ia belum membuka mata, tapi bisa merasakan napas suaminya yang teratur di belakang telinganya. Tubuh mereka berbalut selimut, kulit bersentuhan langsung. Tolk ada sekat. Tak ada jeda. Alia menggeliat pelan, tubuhnya seperti mencari-cari posisi nyaman, tapi justru gesekan kecil itu membuat Fahri mengerang pelan. Tangannya yang besar otomatis mempererat pelukan dari belakang. Pagi, istriku yang paling cantik, bisik Fahri dengan suara serak khas baru bangun tidur, namun justru terdengar jauh lebih maskulin dan menggetarkan. Alia membuka mata dan tersenyum kecil, masih malas bergerak. Kamu udah bangun? Tanyanya lirih, suaranya terdengar manja dan serak. Udah dari tadi. Tapi aku lebih suka pura-pura tidur biar bisa terus meluk kamu kayak gini. Tubuh mereka masih menyatu, bersisian, namun kini perlahan-lahan mulai menempel lebih erat.
Tangan Fahri mulai bergerak turun, menyusuri lekuk pinggang hingga paha istrinya yang masih terbuka. Sentuhan itu membuat Alia menarik napas tajam. "Mas, jangan sekarang. Aku masih ngantuk," ucapnya, walau tubuhnya tidak menolak, bahkan bergeser sedikit agar lebih pas dalam pelukan. "Kalau gitu, biar aku yang bangunin kamu dengan cara paling lembut yang kamu suka," gumam Fahri, sebelum mulai mencium tengkuk lehernya. Basah, lembut, dan menyala. Alia menggeliat lagi, tapi kali ini tidak menghindar. Ia menolehkan wajahnya, menyambut ciuman suaminya dengan napas yang mulai terburu. Bibir mereka kembali bertaut, tidak sekadar kecupan pagi biasa tapi penuh rasa lapar yang baru saja bangun. Tangannya kini meremas lembut rambut Fahri, sementara tubuhnya membalik, berhadapan langsung dengan pria yang kini menatapnya penuh api. Selimut bergeser turun sedikit, memperlihatkan kulit lembut yang mulai berkeringat meski udara masih dingin. "I love you," gumam Fahri di sela ciuman. Alia hanya bisa menarik napas panjang ketika suaminya mulai menindihnya perlahan. Gerakan mereka lembut tapi intens, seperti alunan melodi yang sudah mereka hafal di luar kepala. Mereka mencintai dengan ritme yang lambat namun membakar, seperti pagi yang berubah dari sejuk menjadi panas dalam hitungan detik. Seluruh tubuh Alia diguyur sensasi, disapu oleh bibir dan tangan Fahri. Ia tidak bisa lagi menahan suara, desahannya pecah di antara ciuman dan gerakan pinggul yang semakin menyatu. Di bawah selimut itu, dunia seakan menghilang. Tak ada waktu. Tak ada aturan. Hanya mereka, dan cinta yang menguap bersama embun pagi. 139. Tubuh mereka bergoyang dalam simfoni intim yang tak membutuhkan kata. Nafas yang berpadu, peluh yang menetes, dan panggilan-panggilan kecil satu sama lain. Sampai akhirnya dunia terasa meledak di ujung pagi, dan mereka rebah bersama, saling memeluk erat. Masih di bawah selimut yang kusut. Tapi kini penuh senyum dan kepuasan. Fahri mengecup pelipis Alia, menatap matanya yang berbinar. "Pagi yang indah, ya sayang," bisiknya. Alia tertawa kecil, mencubit perut suaminya yang berkeringat. "Kalau pagi terus kayak gini, aku nggak mau bangun-bangun." Setelah ronde panas yang membakar ranjang dan mengacak selimut, mereka akhirnya menyeret diri ke kamar mandi. Mandi bareng. Tentu saja. Tapi seperti biasa, mandi bukan sekadar mandi bagi Fahri dan Alia. Air hangat mengalir dari shower, tapi tangan Fahri lebih aktif dari air itu sendiri. Ia mencuci punggung Alia dengan telapak besar yang terasa seperti ingin mengingat ulang seluruh lekuk istrinya. Sesekali mereka tertawa, sesekali berdesah, dan mandi yang seharusnya selesai dalam 10 menit, menjadi 30 menit penuh cipratan air, ciuman licin, dan elusan penuh hasrat yang belum padam. "Udah ah, nanti kita bisa lemes lagi kayak tadi," protes Alia, menyembunyikan wajahnya yang merah saat Fahri menggigit pelan bahunya dari belakang. "Lemes? Bukannya kamu yang minta digendong ke kasur tadi?" goda Fahri, terkekeh, lalu menatap lucu istrinya yang salting. Alia hanya mengerucutkan bibir sambil menyiram tubuhnya sendiri, tapi matanya tak bisa menyembunyikan senyum yang penuh tantangan. Selesai mandi, mereka akhirnya turun ke dapur. Alia hanya memakai daster tipis berwarna pastel, sementara Fahri mengenakan celana training dan kaos ketat yang bahkan lebih memperlihatkan ototnya. La duduk santai di kursi dapur sambil menyeruput kopi, mata tak pernah lepas dari istrinya yang sedang sibuk mengaduk telur dadar.
Daster kamu itu, gumam Fahri dengan nada berat, lebih menggoda dari lingerie manapun. Alia menoleh dan tertawa kecil. Salah sendiri, ngasih aku daster tipis kayak kertas minyak. Tujuanku emang biar kamu kelihatan kayak sarapan paling enak sedunia. Alia meletakkan piring di meja, lalu duduk di pangkuan Fahri tanpa aba-aba. Telurnya masih mengepul, tapi suaminya justru lebih sibuk menghirup aroma lehernya. Kamu mau makan? Tanya Alia manja. Fahri mengangguk pelan, tapi tangannya sudah menyusup ke balik daster. Mau. Tapi bukan telur dadar. Alia menahan tawa, membiarkan tangannya meraba dada Fahri sambil berbisik, kamu nggak kenyang-kenyang ya? Kalau kamu menunya, balas Fahri, membalik posisi hingga kini Alia terduduk di meja makan, aku bisa makan pagi, siang, malam. Bahkan tengah malam. Daster tipis itu melorot setengah, dan tubuh Alia kembali menyambut dengan lentur. Mereka saling menatap, penuh api yang tidak padam meski matahari sudah tinggi. Untung saja pagi ini bapak dan ibu tidak ada di rumah, karena pergi ke rumah saudara pagi-pagi sekali. Ciuman panas terjadi di antara roti bakar dan gelas kopi. Satu persatu pakaian kembali tanggal, kali ini bukan di ranjang, tapi di atas meja makan yang dingin. Tubuh Alia melengkung saat Fahri mencumbu dengan cara yang 140. Sudah ia hafal, namun tak pernah gagal membuatnya terbang. Meja bergoyang, sendok jatuh, napas memburu. Mas. Ini. Dapur. Desa Alia sambil menahan gejolak. Biarin, balas Fahri di antara gerakannya, kita bumbui dapur ini. Biar selalu panas tiap pagi. Pagi itu, sarapan tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan seluruh tubuh. Setelahnya mereka rebah di lantai dapur, masih tertawa, masih saling mengelus. Dan Alia berbisik dengan napas yang belum stabil, besok. Boleh nggak sarapan di meja tamu? Fahri menatapnya dengan senyum nakal. Boleh. Tapi abis itu kita pindah ke sofa. Soalnya, aku belum pernah nyicip kamu di sana. Mas-mas taubat kamu, cecar Alia. Masa nyicipin istri sendiri disuruh taubat sih? Kan kita udah sah. Tapi bahaya juga kalau aku sering mintanya di tempat nggak terduga. Takut diciduk bapak sama ibu, kata Fahri seraya terkekeh. Makanya buat rumah sendiri. Nah, iya kan? Gimana menurut kamu sayang? Kalau kita pindah ke rumah sendiri, kan kalau begitu kita bisa leluasa tanpa harus canggung sama siapapun. Alia tidak langsung menjawab, ia hanya diam sebentar entah memikirkan ide itu, atau enggan pindah dari rumah masa kecilnya ini. 141. Setelah sarapan panas yang lebih dari sekedar menu dapur, Fahri menarik tangan Alia sambil tersenyum penuh arti. Ganti baju yuk. Kita jogging keliling kompleks. Badan udah dibakar dalam, sekarang saatnya bakar kalori. Luar. Alia mendengus geli. Kamu ngomongnya kayak ngajakin lari sehat. Padahal barusan kamu yang bikin aku ngos-ngosan duluan. Fahri mencubit pinggangnya ringan, membuat Alia terkikik sambil lari ke kamar. Tak butuh lama, Alia keluar mengenakan setelan olahraga longgar berwarna navy dan kerudung instan besar yang menutupi hingga dada. Meski gerah, ia sudah terbiasa tampil sopan, dan Fahri selalu menegaskan. Tubuh kamu cuma buat aku nikmatin, bukan buat konsumsi mata laki-laki lain. Sebaliknya, Fahri mengenakan kaos lengan panjang hitam dan celana training gelap. Maskulin,
gagah, dan jelas-jelas terlalu mencolok karena ketampanannya yang natural. Setelah siap berangkat, ada suara dari pagar. Rupanya Bu Rahmah dan Pak Hussein baru pulang. Dan Alia merasa momennya sangat pas, bisa titipin Isa pada orang tuanya. Sebelum berangkat, Alia sempat mengecup lembut dahi Isa yang masih terlelap, lalu menitipkan bayi mungil. Itu. Alia bahkan sempat mengingatkan, kalau Isa bangun dan nyari ASI-nya, ada di dalam kulkas ya Bu. Aku stok lumayan banyak buat Isa.